Anak rantauan biasanya makan enak di awal bulan dan makan murmer di akhir bulan. Masya ampun, mesian amat. Halo semua, selamat datang di cerita anak rantau. Bareng gue dia, seperti biasa kita akan bahas cerita-cerita tentang rantauan. Buat kalian yang baru pertama join, gue ucapin selamat datang di channel YouTube gue Cerita Anak Rantau. Perkenalkan, nama gue Abdias, gue adalah seorang anak rantau. Gue berasal dari Lampung, sekarang gue sedang merantau ke Jakarta. Kurang lebih gue sudah merantau sekitar 5 tahun. Buat kalian yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih dan terus tonton Cerita Anak Rantau. Di konten kali ini ada sesuatu hal yang berbeda dari konten pembahasan yang biasanya. Kita akan sama-sama review hasil kuesioner anak rantau. Jadi gue sudah melakukan sesuatu hal yang ya cukup niat lah gue lakukan. Jadi gue sudah membuat kuesioner dalam bentuk Google Form dan gue bagikan ke beberapa teman gue yang anak rantauan juga. Tapi mereka masing-masing dari setiap kota-kota yang berbeda. Ada yang dari Jakarta mau ke Bali, ada dari Pekanbaru yang dari Lampung, ada juga bahkan ada yang dari Jayapura, Papua, dia ngerantau ke Jakarta. Dari kuesioner itu isinya adalah pernyataan-pernyataan seputar kehidupan anak rantauan. Nah, seperti yang selalu gue bilang, rantauan itu adalah bagian dari perjalanan yang mungkin seseorang harus lewati. Nah, yang namanya bagian dari seseorang artinya setiap orang punya ceritanya dan kisahnya masing-masing. Nah, gue cukup penasaran apakah setiap hal yang akan gue sebutkan di kuesioner itu mereka semua alamin atau cuman beberapa orang aja yang ngalamin. Nah, kalian juga pasti penasaran dong, apa sih isi kuesionernya dan apa jawaban mereka. Jadi jawaban mereka itu hanya setuju dan tidak setuju. Artinya kalau mereka setuju ya mereka ngalamin, dan kalau mereka tidak setuju mereka tidak ngalamin. Overall ada 10 pertanyaan yang dijawab oleh 12 orang teman rantauan gua, dan gua akan bacain satu persatu dari setiap pernyataannya. Oke, tanpa panjang cerita kita langsung aja bahas isi setiap pernyataan di kuesioner yang udah gue bagikan ke teman-teman gue. Yang pertama adalah, merantau adalah keputusan yang lahir karena keadaan kepepet. Jawabannya mayoritas mengatakan tidak setuju. Jadi 9 dari 12 teman rantauan gue mengatakan tidak setuju, sedangkan sisanya 3 dari teman rantauan gue mengatakan setuju. Kalau mereka jawab tidak setuju, ya artinya kondisi mereka tidak kepepet. Artinya tidak kepepet itu mereka punya pilihan lain untuk tidak merantau, tapi at the end ya mereka memilih untuk merantau gitu kan, dengan alasan mereka sendiri gitu. Tapi kalau gue pribadi, versi gue sebenarnya gue gara-gara kepepet gitu. Jadi gue agak sedikit beda ya sama teman-teman gue. Gue masuknya ke grup yang 3 orang. Pernyataan yang kedua, merantau itu sama dengan mengadu nasib. Nah, mayoritas mengatakan setuju. 7 dari 12 mengatakan setuju dan sisanya 5 dari 12 mengatakan tidak setuju. Kalau gue pribadi, gue kurang setuju dengan pernyataan ini karena menurut gue merantau itu adalah sebuah perjalanan. Tapi balik lagi ya, kan versi orang beda-beda gitu. Yang ketiga, kehidupan merantau ke ibu kota atau kota besar itu kejam dan keras. Mayoritas mengatakan setuju. 7 dari 12 setuju dan sisanya 5 dari 12 tidak setuju. Mungkin mereka-mereka yang jawab setuju itu adalah mereka-mereka yang harus benar-benar struggle atau berjuang untuk bisa bertahan kali ya di ibu kota atau di kota-kota besar gitu. Ya kita kan tahu lah, maksudnya di kota besar tuh kompetisinya tinggi, terus juga kayak lu segala sesuatu harus perfect gitu kan, dari atas sampai bawah gitu kan. Nah ya mungkin hal-hal itu yang membuat mereka merasa bahwa merantau di ibu kota itu kejam dan keras. Tapi who knows, siapa tahu mereka punya alasan lain. Oke, kita lanjut. Tahun pertama merantau adalah tahun terberat. Dan gue sangat setuju sekali dengan statement ini. Bener banget bahwa tahun pertama adalah tahun-tahun yang terberat. Karena buat gue pribadi harus belajar beradaptasi, harus belajar mandiri, harus belajar melek, ibarat kata melek segala sesuatunya gitu kan. Dan teman-teman gue juga
mayoritas mengatakan hal yang sama, yaitu mereka setuju. 10 dari 12 mengatakan setuju dan sisanya nggak setuju. Nah, artinya memang tahun-tahun pertama ini adalah tahun-tahun terberat. So, kalau kalian mau merantau, siapkan mental kalian seperti baja ya di tahun-tahun pertama. Oke, kita lanjut di pernyataan yang selanjutnya. Stres, depresi, dan gangguan mental lainnya merupakan hal yang akan ada dalam perjalanan rantauan. Mayoritas mengatakan tidak setuju, yaitu 7 dari 12 orang mengatakan tidak setuju dan sisanya 5 dari 12 orang mengatakan setuju. Kalau gue pribadi sih gue tim yang setuju ya, karena gue bener-bener ngalamin yang namanya stres, sedikit depresi gitu kan. Ya balik lagi ya, setiap orang kan beda-beda. Kadang ada orang yang supel, kadang ada orang yang mudah bergaul, ada orang yang mudah beradaptasi, tapi juga ada orang yang sulit bergaul, sulit beradaptasi gitu. Tinggal bagaimana kita bisa membawa diri aja supaya kita tetap on track sesuai dengan niat kita ngerantau atau apa, gengs. Anak rantau pasti pernah nangis karena rindu rumah atau homesick. Dan hasilnya adalah 11 dari 12. Nah, gue pikir 100%. 11 dari 12 mengatakan setuju. Dan satu, ini siapa teman gue nih, bener-bener yang mengatakan tidak setuju. Berarti ini anak tuh tidak homesick, ini anak tidak kangen rumah. Ya gue gak bisa ngejudge gitu sih. Pokoknya ini anak gak pernah nangis lah karena kangen rumah gitu. Tapi kalau gue pribadi pasti pernah lah. Homesick itu pasti ada di dalam proses rantauan ya. Apalagi kan kita seumur hidup ya, kita kan di rumah, kita sekolah di rumah, kita apa-apa dari rumah gitu kan. Masa iya kita saat kita keluar kita gak kangen gitu. Yang selanjutnya, nah ini nih pernyataan yang sering banget kita dengar soal rantauan. Anak rantauan biasanya makan enak di awal bulan dan makan murmer di akhir bulan. Masya ampun, sian amat. Dan jawabannya mengatakan apa jawabannya? 7 dari 12 mengatakan tidak setuju dan 5 dari 12 mengatakan setuju. Jadi lebih banyak mayoritas yang gak setuju ya geng sama pernyataan yang sering banget nih gue denger dari orang-orang. Katanya anak rantau, anak kosan itu pasti awal-awal tuh makannya ayam, daging. Kalau misalnya udah akhir bulan makannya indomie gitu kan. Yang gak gitu juga. Itu tergantung gimana caranya kita manage keuangan supaya juga tanggal berapapun nih kita tetap makan ya sehat gitu loh, bukan. Oke, kita lanjut ya. Rantauan membuat seseorang lebih berani, disiplin, dan bertanggung jawab. Yap, 100% dan gua pun mengatakan setuju banget. Jadi merantau itu buat kita lebih berani, disiplin, dan bertanggung jawab. Ya iyalah ya, segala sesuatunya harus dilakukan sendiri, harus dilakukan secara mandiri gitu kan. Pertanyaan ke-9, mencari teman baru sebanyak-banyaknya adalah kunci untuk bertahan dalam perjalanan rantau. Nah ini udah ngomongin soal pertemanan nih. Hasilnya adalah 10 dari 12 mengatakan setuju dan 2 dari 12 mengatakan tidak setuju. Kalau gue sih sebenarnya tim yang kurang setuju ya sama pernyataan ini. Tapi tergantung orang ya, maksudnya ada memang orang yang supel, ada memang orang yang sedang bergaul, ada memang orang yang senang itu lebih private. Ya kembali ke masing-masing individu saja. Nah ini pertanyaan terakhir, yaitu keinginan merantau harus muncul dari diri sendiri, tidak bisa dikarenakan pendapat atau dorongan orang lain. Hasilnya 10 dari 12 dan gua satu lagi berarti 11 dari 13 mengatakan setuju dan sisanya mengatakan tidak setuju. Dan memang menurut gue pribadi, dorongan atau pengaruh dari orang lain itu sifatnya sementara gengs. Jadi kalau kalian merantau kan itu sifatnya pengennya terus-terusan, bukan cuma sebulan, 6 bulan, setahun, tapi kan sesuai dengan niat kalian apa. Nah kalau kalian cuman bermodalkan dorongan orang doang, takutnya pas di tengah jalan kalian gak kuat. Karena kan tadi ibu kota kejam tuh tadi kata orang-orang kan. Takutnya kalian gak kuat dan kalian gak punya foundation atau gak punya fondasi yang kuat, karena itu tidak lahir dari diri kalian sendiri
gitu. Oke, jadi begitulah ya isi kuesioner yang gue sudah bagikan ke teman-teman rantauan gue. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman rantauan di seluruh Indonesia itu beda-beda. Balik lagi, setiap orang itu punya ceritanya masing-masing dan setiap orang itu menjalani kehidupan rantauannya masing-masing. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga diri, kita bisa beradaptasi dengan baik, dan kita bisa sampai kepada tujuan utama kita merantau itu. Oke, mungkin itu dia konten kita hari ini. Kita akan bahas banyak hal lagi tentang rantauan yang bisa kita explore. So, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Semoga setiap pembahasan yang udah kita bahas, kita bisa sama-sama belajar dan kita sama-sama saling menguatkan sesama anak rantau. Kalau kalian anak rantau, kalau kalian bukan anak rantau, ya nggak apa-apa. Kalian kepo-kepo dikit lah soal kehidupan rantau. Nantikan terus setiap video yang akan kita upload di Cerita Anak Rantau, karena banyak banget cerita-cerita yang menarik-menarik. Kenapa? Karena rantauan itu bukan cuman soal derita, tapi juga cerita. Bye-bye.